Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat cahaya Islam yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hijrah, perjalanan luar biasa yang membawa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya dan menapaki kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Mari kita simak bersama kiat-kiat agar hijrah kita tidak hanya bermakna tetapi juga istiqomah hingga akhir hayat, insya Allah. Istilah hijrah menjadi lebih populer di zaman ini. Hijrah yang dimaksudkan adalah mulai kembali kepada kehidupan beragama, berusaha mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan berusaha menjadi lebih baik lagi, karena sebelumnya kita tidak terlalu peduli atau sangat tidak peduli dengan aturan agama. Istilah ini dibenarkan karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang berhijrah atau muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah dan kembali kepada Allah dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, dan al-muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Sangat membuat kita sedih ketika ada sebagian saudara kita yang hijrahnya gagal, yaitu tidak istiqomah di atas agama. Kembali lagi ke dunia kelamnya yang dahulu dan kembali melanggar larangan Allah. Berikut ini adalah kiat-kiat agar hijrah kita tidak gagal dan dapat istiqomah di jalan agama Allah. 1. Berniat ikhlas ketika hijrah. Hijrah bukan karena tendensi dunia atau kepentingan dunia, tetapi ikhlas karena Allah. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya dan sesuai dengan niat hijrahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan itu. Bahkan kita tetap harus meluruskan niat ketika telah hijrah agar tetap istiqomah, karena yang namanya hati sering berubah-ubah dan mudah berubah niatnya. Niat dan ikhlas adalah perkara yang berat untuk selalu dijaga agar tetap istiqomah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Yang kedua, segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang soleh. Ini adalah salah satu kunci utama suksesnya hijrah, yaitu memiliki teman dan sahabat yang membantu untuk dekat kepada Allah dan saling menasehati serta saling mengingatkan. Hendaknya kita selalu berkumpul bersama sahabat yang soleh dan yang baik akhlaknya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Agama seseorang itu sebagaimana agama teman dan sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul jalisis sholih wal jalisis sawi kamathali sahibil misk wa kiril haddad la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw riha wa kiril haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabitha." Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Perlu diperhatikan bahwa hati manusia itu lemah, apalagi ketika sendiri. Perlu dukungan, saling menasehati antar sesama. Selevel Nabi Musa alaihi salam saja memohon kepada Allah agar mempunyai teman seperjuangan yang bisa membantunya dan membenarkan perkataannya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Beliau berkata dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rida an yusaddiqni. Inni akhafu an yukadzibun." Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya dibandingkan aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan aku. Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Mereka yang gagal hijrah bisa jadi disebabkan karena mereka masih sering berkumpul dan bersahabat dekat dengan teman-teman yang banyak melanggar larangan Allah. Ketiga, menguatkan fondasi dasar tauhid dan akidah yang kuat dengan mengilmui dan memahami makna syahadat dengan baik dan benar. Syahadat adalah dasar dalam agama. Kalimat ini tidak sekedar diucapkan, akan tetapi kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam dan perlu dipelajari lebih mendalam. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kalimat syahadat akan meneguhkan seorang muslim untuk kehidupan dunia dan akhirat jika benar-benar mengilmuinya dan mengamalkannya. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yunillahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Maksud dari Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, sebagaimana dalam hadis berikut ini.
Jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu dia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ini merupakan tafsir dari ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh tersebut di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 4, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tentu saja karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan di dunia agar selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat tentulah perlu petunjuk dan arahan berupa peta atau penunjuk jalan atau semisalnya. Jika tidak menggunakan peta dan tidak ada orang yang memberi petunjuk, tentu kita akan tersesat dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Apalagi ternyata ia tidak tahu bagaimana cara membaca peta, tidak tahu bagaimana cara menggunakan petunjuk yang ada, serta tidak ada petunjuk jalan. Tentu tidak akan sampai dan selamat sampai tujuan. Allah menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk. Membacanya juga dapat memberikan kekuatan serta kemudahan dalam beramal soleh dan berakhlak mulia dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Allah Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 102. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat ayat 44. Yang kelima adalah berusaha untuk tetap terus beramal walaupun sedikit. Ini adalah kuncinya, yaitu tetap beramal sebagai buah ilmu. Amal adalah tujuan kita berilmu, bukan hanya sekedar wawasan saja. Karenanya kita diperintahkan tetap terus beramal walaupun sedikit, dan ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Beramal yang banyak dan terlalu semangat juga kurang baik, apalagi tanpa ada ilmu di dalam amal tersebut. Sehingga nampaknya seperti semangat di awal saja, tetapi setelahnya kendur, bahkan sudah tidak beramal lagi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Yang keenam adalah sering berdoa dan memohon keistiqomahan dan keikhlasan. Tentunya kita tidak lupa agar selalu berdoa agar bisa tetap istiqomah beramal dan beribadah sampai menemui kematian. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah Rabbmu
sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ajal. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datang kepadamu, yakni ajal atau al-yakin. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Doa berikut ini sebaiknya sering kita ucapkan dan sudah selayaknya kita hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberikan karunia. Quran surat Ali Imran ayat 8. Dan hafalkan juga doa ini. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan masih banyak lagi doa yang lainnya. Tidak lupa kita selalu berusaha dan berdoa agar kita ikhlas dalam beribadah dan beramal ikhlas hanya untuk Allah semata, serta jauh dari ria, dari mengharapkan pujian kepada manusia dan tendensi dunia. Semoga kita selalu diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dalam beramal. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berusaha istiqomah di jalan Allah. Jangan lupa untuk selalu memperbarui niat, mencari lingkungan yang baik, memperdalam ilmu agama, serta terus berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan dalam menjalani proses hijrah ini. Sahabat Cahaya Islam, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang terinspirasi dan termotivasi untuk berhijrah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.